lagi di Lex Talk. Perkenalkan, nama saya Yulia Alfiatuliski, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di sini saya sebagai moderator dalam podcast yang bertema konsep pengawasan peradilan dalam hukum tata negara. Tapi di sini saya tidak sendiri, di sini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHI MHI selaku pakar hukum tata negara dan wakil rektor Universitas Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Yulia, salam sehat selalu. Kabarnya baik-baik ya? Alhamdulillah. Bapak sendiri kabarnya bagaimana? Kabarnya baik-baik, dan rekan-rekan podcast juga tentunya yang nonton podcast tentunya juga baik-baik saja saya doakan. Amin ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, silakan Bapak bisa perkenalan diri dulu supaya teman-teman tahu siapa nih narasumber podcast kita pada hari ini. Ya, makasih banyak Mbak Yulia. Jadi rekan-rekan sekalian yang nonton podcast, salam sehat selalu. Saya perkenalkan, saya Dr. Muhammad Junaidi SHI MH. Jadi nggak ada I-nya ya, MHI tidak ada ya Mbak Yulia. Dan kemudian saat ini saya sebagai wakil rektor 3 Universitas Semarang, salah satu jabatan yang kemudian tentunya periodisasinya mau selesai seperti itu di tahun 2025 ini, tapi tentunya kita sebagai agen penerus bangsa tetap harus banyak berkontribusi. Kemudian selain sebagai wakil rektor 3, latar belakang saya sebagai dosen hukum di Pascasarjana Magister Hukum, kemudian saya juga seorang advokat, kemudian saya sebagai tenaga ahli dan lain-lain sebagainya. Waduh, banyak sekali ya teman-teman ya ini Bapak jabatannya. Enggak, jabatannya, profesi. Oh iya, profesinya. Mohon maaf ya. Nah, terima kasih Bapak untuk perkenalan singkatnya. Nah, langsung saja. Jadi teman-teman, di Indonesia sendiri pengawasan terhadap pengadilan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal, tapi juga oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial yang bertugas memastikan bahwa peran hakim menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas dan integritas yang tinggi. Namun, apakah mekanisme pengawasan ini sudah berjalan dengan baik? Apakah Komisi Yudisial sudah cukup kuat dalam menjalankan tugasnya? Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama yang mau saya tanyakan ya Bapak ya. Pertanyaannya. Ini sangat mudah bagi Bapak. Sangat mudah. Sama-sama. Nah, yang pertama ini yang mau saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan hakim dan peradilan dalam hukum tata negara sendiri? Iya, jadi kalau kemudian kita lihat konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 kita menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 3. Kemudian konsep negara hukum itu kemudian pandangannya jamak sekali. Kita nggak bisa bicara soal negara hukum itu hanya sebatas daripada undang-undang yang kemudian diatur di dalam sebutan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan saja. Tapi hukum itu kemudian dapat dimaknai secara umum saja, termasuk dengan living law, hukum adat itu termasuk bagian daripada hukum itu. Dalam konteks kemudian kita bicara soal hukum di Indonesia, maka kemudian lembaga-lembaga, kalau Mbak Yulia itu belajar hukum tata negara, itu ada teori res politica yang dulu kemudian digagas oleh John Locke, ya, kemudian diubah lagi, dielaborasi oleh muridnya, yang kemudian disebut dengan sebutan nama Baron Montesquieu sebagai seorang pakar hukum dan sekaligus dia seorang hakim. Dulunya ada 3, tapi kemudian yang ketiganya itu bukan eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi federatif dulunya John Locke itu. Tapi kalau kemudian ketika Baron Montesquieu melihat bahwa konsep negara hukum yang kemudian dipandangkan, yang kemudian dikatakan the state of modern seperti itu, dia menegaskan yang dimaksud dengan federatif itu harusnya adalah tidak demikian, harus ada penyeimbang. Maka kemudian pikiran-pikiran Baron Montesquieu itu melihat bahwa yang benar itu adalah bukan federatif tapi yudikatif. Nah, maka kemudian kita berkembang adanya, kalau kita lihat konstruksinya itu pasal 24. Kalau dulu-dulu kita lihat sebelum pasca reformasi, posisi daripada lembaga yudikatif itu lebih cenderung pada di bawah naungan lembaga eksekutif. Tapi kemudian pasca reformasi kita melihat proses itu kemudian dinamis dan berkembang. Dan akhirnya kemudian yudikatif itu berdiri sendiri. Yang kemudian kita sebut di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, ada yang kemudian disebut dengan istilahnya Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan yang di tengah-tengahnya ada siapa itu? Komisi Yudisial. Nah, itu diantaranya, mungkin gambarannya seperti itu Mbak Lia. Kalau salah saya dikoreksi. Bisa jadi dosen itu salah. Kira-kira seperti itu ya tentang pengawasan hakim dan peradilan hukum tata negara. Nah, yang selanjutnya nih Pak, bagaimana lembaga-lembaga pengawasan hakim seperti komisi yudisial itu berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas
integritas hakim sendiri? Ya, sebenarnya gini ya, saya dalam konstruksi cara berpikir saya, kalau hukum itu kan dinamis, hukum tidak harus kemudian mengikuti apa yang kemudian dikatakan historinya, sejarahnya yang seperti itu harus dijalankan terus. Harus ada satu bentuk yang sudah disebut, kalau Mbak Yulia kenal, ada mahasiswa S1 hukum kenal, ada ius constitutum, ada ius constituendum. Kalau ius constituendum yang berlaku saat ini, ius constituendum itu adalah hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Salah satu konsep daripada yang harus ditawarkan itu, saya melihat bahwa ada satu bentuk problematika dengan istilah kata-kata pengawasan. Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 24 huruf B itu, ini dikatakan komisi yudisial, saya contohkan itu. Komisi yudisial menyebutkan ini, itu adalah bertugas dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim. Jadi filosofi pengawasan itu lebih cenderung kemudian harus dicoba dikemas lagi, bukan pengawasan dalam arti pengawasan. Contohnya Mahkamah Agung itu punya Bawas. Sebutan Bawas itu adalah badan pengawas, ya, bukan pengawasan seperti itu yang dimaksud, tapi lebih umum lagi. Dan kita kemudian pahami bahwa sebenarnya komisi yudisial itu watak dan konsepnya itu ketika Hamdan Zulfa di dalam proses amandemen keempat kalau saya nggak salah itu, dia di dalam menjadi seorang anggota DPR RI pada saat itu memberikan satu bentuk pandangan-pandangan bahwa perlu adanya satu lembaga yang melakukan pengawasan keluhuran marwah martabat yang kemudian bersifat eksternal di luar daripada lembaga peradilan. Jadi lebih cenderung pada sifat bagaimana kemudian nilai-nilai hukum yang kemudian harus diterapkan, yang dalam konteks ini adalah the living law, saya katakan ya. Nilai-nilai kode etik itu kan kalau kemudian kita basis hukum kita itu kan bukan basis hukum Eropa sebenarnya. Kita kan sebenarnya terlalu tersandra ya selama ini, saya katakan ya. Nah, anak muda kita ya, coba Yulia dan rekan-rekan yang ada di Indonesia saat ini, anak muda harus berpikir ya, kita harus terlepas daripada hukum Belanda seperti itu. KUH pidana kita yang diformulasikan di antaranya Formula D itu menegaskan bahwa hukum kita itu harus kemudian menjiwai dari hukum nasional kita. Aspek yang terpenting dalam hukum nasional kita yang sebenarnya menjiwai volkis kita itu ada dua. Yang pertama adalah adat rah, yaitu hukum adat, nilai-nilai moral, etika itu bagian daripada nilai adat. Dan yang kedua itu hukum Islam yang cenderung dominan itu Mbak Yulia. Jadi kedua nilai itu yang sebenarnya kemudian ingin ditransformasikan ke dalam bentuk yang kemudian dijalankan oleh pengawasan keluhuran marwah martabat hakim oleh komisi yudisial. Jadi kalau kemudian saya katakan, kalau kita katakan etik itu apa? Etik itu kan adalah seperangkat nilai-nilai moral, ya, kaidah-kaidah yang hukum yang hidup di masyarakat. Ada orang yang kemudian melakukan tindakan ini patut dan kemudian, jadi saya ibaratkan ya, seorang mahasiswa barangkali, saya contohnya mahasiswa saja nggak dosen ya, seorang mahasiswa itu ya, seorang mahasiswa tiba-tiba kemudian mahasiswa ya melakukan tindakan menyontek seperti itu, kita kan nggak bisa undang-undang itu hukumannya sanksi pidana seperti itu kan nggak bisa, kasihan nanti kalau lulus malah, ya kan nggak diapa-apain kalau lulus ya. Nah, maka kemudian prinsipnya apa yang digunakan, etika yang digunakan. Nah, saya berpikiran kemudian pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial ini penting karena pengawasan etik. Bahkan kemudian saya berpikiran bahwa komisi yudisial ini harus dikembangkan, bukan kemudian dia mengembangkan soal pengawasan etik di hakim, tapi kemudian termasuk catur bangsanya juga. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada lagi lembaga pemasyarakatan yang kemudian dikenal dalam pasal 24 ayat 3 itu adalah badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Yang badan-badan lain itu disebut dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Itu Mbak. Banyak sekali ya Pak ya ternyata ya untuk pengawasan hakim komisi yudisial ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas hakimnya. Nah yang selanjutnya nih, apa mekanisme pengawasan hakim yang efektif untuk mencegah korupsi dan kolusi? Jadi yang pertama kita nggak bisa bicara soal pengawasan itu efektif atau tidak. Jadi harus dilihat dari hulu ke hilirnya. Hakim itu juga harus berpikir soal advokasi hakimnya. Dia harus dijaga betul-betul. Ketika kemudian ada orang yang kemudian melakukan upaya-upaya melemahkan nama baiknya, itu harus dijaga. Ya, komisi yudisial juga bertugas untuk itu. Yang lain juga sama, berkaitan dengan kesejahteraan hakim, itu harus dijaga juga. Hakim itu harus mendapatkan hak kesejahteraannya. Maka kemudian dalam pandangan saya, kalau kita berbicara soal pengawasannya efektif, maka variabelnya itu semuanya harus dilengkapi semua. Gak hanya bicara kemudian ya, kalau kemudian kita katakan ya sebagai masyarakat ya, hakim melakukan pelanggaran, ayo kita awasi, kayak rame-rame, gak bisa kayak gitu.
kemudian mereka menjalankan daripada aktivitas kegiatannya itu kemudian berpengaruh satu sama lain. Jadi contohnya kita. Jadi saya contohkan mahasiswa ya. Mahasiswa itu kalau kemudian sulit mengerjakan skripsinya, itu variabelnya kan banyak. Bisa jadi kemudian pemahamannya belum ketemu, bisa jadi kemudian ada masalah dalam kehidupannya, bisa jadi ada masalah dalam keuangannya, sehingga kemudian nggak bisa menyelesaikannya. Variabel itu harus dilihat sebagai seorang pembimbing, barangkali saya sebagai dosen pembimbing seperti itu. Maka perlu kita bantu masalahnya di mana dan lain sebagainya. Hakim juga sama. Jadi kalau kemudian hakim itu tidak berintegritas barangkali, bagaimana supaya integritas itu efektif, demikian kan? Nah, kita lihat variabelnya apa saja komponennya. Jadi kalau komponen itu kemudian kita temukan, contohnya hakim yang kemudian berada pada wilayah yang di luar, contohnya dia jauh di akses jalan dan lain-lain sebagainya. Ya, pertanyaannya kemudian ketika kemudian dia tiap hari barangkali ya, saya contohkan ya, dia mau berangkat ke pengadilan, dia nggak punya mobil dinas barangkali seperti itu, akhirnya dia nunut sama pengacara barangkali kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa berintegritas seperti itu? Ya, tidak bisa. Jadi variabel-variabel itu harus kemudian kita lihat. Maka kemudian undang-undang sekarang terkait komisi judisial itu juga cukup relevan dan bagus ya, terlepas kemudian ada kekurangan-kekurangannya. Tapi konsep yang kita pahami bahwa ketika kita membangun supaya kemudian mendorong integritas itu efektif, ya variabel-variabel integritas itu supaya efektif itu bukan hanya kita awasi rame-rame seperti itu, tapi bagaimana aspek kesejahteraan, aspek advokasi, aspek pengawasan, aspek kemudian untuk menjaga betul-betul ya supaya kemudian hakim itu benar-benar berintegritas. Karena kemudian kita bayangkan ya, hakim itu penting sekali di Republik Indonesia. Kalau kemudian tidak ada hakim, siapa yang membuat putusan? Kan dalam satu negara itu kan konsepnya, satu bentuk keputusan itu kan harus ada resultan ya, kesepakatan politik. Kalau sudah sepakat, maka kemudian kita jalankan bersama-sama. Orang bersengketa itu, ya kan? Orang bersengketa itu seringkali sengketanya diselesaikan di mana kalau nggak ada peradilan? Bisa jadi di jalanan. Tapi dengan adanya lembaga peradilan, mereka harus tunduk patuh ketika kemudian ada putusannya. Jadi variabelnya banyak. Tapi kemudian untuk meningkatkan efektivitas ya, mari kita kemudian melihat itu semua sebagai satu pasal yang harus saling dilengkapi, aspek kesejahteraan dan lain-lain sebagainya tadi. Nah, dalam pengawasan tersebut ada nggak sih tantangannya, dan kalau ada tantangannya itu cara mengatasi tantangan dan kendalanya itu bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara soal tantangan ya, para hakim seperti itu ya, untuk diawasi seperti itu dalam rangka bukan cenderung diawasi katakannya, dijaga marwah keluhuran martabatnya seperti itu ya. Itu tentunya kalau kita lihat tantangannya banyak sekali. Di antaranya ada tantangan yang kemudian dari pihak-pihak yang barangkali itu menginginkan supaya ada intervensi masuk di situ ya, maka kemudian advokasi hakim itu perlu dilakukan tadi. Barangkali ada pihak-pihak yang merasa kemudian tidak puas ya, itu kan ada seperti itu, maka keamanan hakim itu kemudian harus dijaga betul. Barangkali kemudian tantangan yang terjadi itu adalah hakim-hakim kurang mendapatkan pengembangan sumber daya manusia, itu kan harus dilakukan. Jadi pengembangan sumber daya manusia hakim itu kan bukan hanya sekedar hakim itu diajak healing kayak gitu ya, seneng-seneng dalam arti mereka itu istilahnya sekarang itu namanya istilahnya pengembangan diri dengan outbound kayak gitu, enggak gitu. Jadi pengembangan soal literasi, bagaimana mereka kemudian menyusun buku. Saya ingat ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jimli Asidiki sebagai seorang yang menggagas ya, terakhir beliau menggagas tentang MEN ya, Mahkamah Etik Nasional ya. Beliau ketika jadi hakim MK itu, dia mendorong supaya para hakim MK itu membuat buku. Sebenarnya kalau kita katakan seorang hakim itu membuat buku, itu sederhana. Tapi nggak kayak gitu aja sederhana. Bikin buku, diketik, tulis, selesai, bukan. Tapi ketika dia bikin buku, maka kemudian aspirasi gagasan itu, dia harus membaca literasi itu akan berkembang seperti itu. Sama dengan mahasiswa. Kenapa mahasiswa harus punya skripsi? Kenapa mahasiswa? Karena dia akan membaca di situ teks-teksnya seperti apa. Ya, karena teks itu nggak bisa hanya dibaca sekali teks. Ya, beyond the text itu penting, makna dalam teks itu penting. Jadi dalam pandangan saya memang kalau kita bicara untuk mengembangkan hakim, SDM hakim saat ini itu dirasa relevan dilakukan. Dan ini salah satunya juga harus dilakukan para mahasiswa yang kemudian suatu saat Mbak Yulia ingin jadi hakim, barangkali seperti itu ya. Bisa jadi samping saya ini jadi hakim ya, bukan hakim garis ya tapi ya, tapi hakim beneran ya. Kalau
hakim garis kan diinjek-injek terus nanti ya. Tapi hakim beneran seperti itu. Kalau jadi hakim persiapkan dirinya, mulai dari kemudian banyak literasi juga, membaca jurisprudensi, membaca perbandingan comparative of law di negara-negara lain. Itu kan menjadi salah satu tema menarik ya, termasuk ya membuat satu bentuk insting dalam pribadi ini yang seringkali tidak dibaca ya. Ada beberapa teori yang kemudian pernah saya baca. Seorang hakim itu dia harus mampu membaca, istilahnya adalah kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Karena hukum itu berangkat dari kesadaran hukum masyarakat. Jadi contohnya gini, kalau seseorang ini mencuri, tapi karena dia kelaparan, ya, kitab undang-undang hukum pidana kita mengatakan bahwa dia tetap menjadi seorang pencuri. Tapi kesadaran hukum masyarakat, ya, itu enggak demikian. Itu yang patutnya kemudian dibaca. Maka hakim itu dianggap jadi wakil Tuhan kan. Dia nggak bicara soal teksnya seperti apa, dia bicara soal beyond the text-nya, makna dalam teks itu apa. Yang ini kemudian harusnya menjadi persiapan juga Mbak Yulia, teman-teman yang kemudian mau jadi hakim seperti itu. Itu Pak. Nah terus nih ada nggak sih peran masyarakat untuk mengawal peradilan? Kalau iya ada, bagaimana peran masyarakat untuk mengawal peradilan tersebut? Jadi gini Mbak Yulia, saya itu kompetensi saya dalam legal drafting, nyusun peraturan. Tidak banyak peraturan undang-undang itu yang pernah saya buat ya. Saya jauh di Jakarta seperti itu, paling peraturan-peraturan di daerah, ya kan. Kabupaten kota saya seringkali membantu untuk menyusunnya, tapi memutuskannya bukan kewenangan saya, karena saya bukan DPR ya, DPRD. Nah, seringkali kalau saya nyusun peraturan, kata terakhir, bab terakhir yang kemudian saya buat sebelum kata penutup dan ketentuan peralihan, sebelum pendanaan yang kadang-kala itu penting, yaitu keterlibatan masyarakat. Jadi kalau kemudian kita katakan closing peraturan itu ya keterlibatan masyarakat. Sejauh mana kemudian dikatakan norma-norma paling atas ketentuan umum itu sampai paling bawah itu berlaku efektif. Itu kata akhirnya closingnya adalah keterlibatan masyarakat. Jadi kalau kemudian masyarakat tidak terlibat, ya barangkali gitu, percuma. Jadi saya membayangkan kalau kemudian negara Republik Indonesia ini, ya kita sebut ada istilahnya organisasi masyarakat, ya. Kenapa organisasi masyarakat, saya tanya gitu ya, dalam baik ya. Kenapa organisasi masyarakat itu masuk hak berpendapat? Ya, ada pandangan-pandangan seperti itu. Kenapa organisasi masyarakat itu kemudian tidak harus izin sama pemerintah, hanya mendaftarkan kayak orang nikah. Kalau Mbak Yulia suatu saat nikah itu kan pakainya apa? Izin atau mendaftar? Kan pakainya mendaftar, ya kan? Kalau izin nanti kan bahaya juga. Ya, penghulunya nanti bilang, oh ini istrinya kok cakep, suaminya kok nggak cakep, gitu saya batalkan aja. Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kan istilahnya kan pendaftaran seperti itu kan, karena hak konstitusional. Organisasi juga sama, karena organisasi itu lebih dulu ada dibandingkan dengan negara. Ya, sama kayak tadi, organisasi itu yang membantu mendirikan negara. Dan tahu enggak, organisasi yang kemudian contohnya dibikin Hos Cokro Aminoto, ya, Syarikat Islam seperti itu konsepnya, ya. Pelibatannya siapa? Bahkan pemerintah Hindia Belanda itu, Mbak Yulia, itu menyatakan bahwa Hos Cokro Aminoto dianggap sebagai raja tanpa mahkota. Kenapa seperti itu? Karena kemudian power daripada keterlibatan masyarakat dalam organisasi itu luar biasa. Ada 2 juta organisasi, 2 juta pengikut organisasi masyarakat Syarikat Islam yang dibikin Hos Cokro Aminoto saat itu. Bahkan kemudian Soekarno itu kemudian sangat mengagungkan Hos Cokro Aminoto. Dalam prakteknya sebenarnya kemudian indikatornya semua keterlibatan masyarakat. Melaporkan seperti itu. Termasuk bukan melaporkan contohnya ya, hanya melaporkan kalau ada pelanggaran hakim ya. Melaporkan butuh kasihan hakim itu. Dia jauh-jauh dari tempat tempat rumah dinasnya sampai tempat pengadilannya. Kalau seperti itu bagaimana integritasnya nanti? Itu bagian daripada laporan juga. Jadi kita katakan laporan itu luas sekali. Laporan bisa jadi laporan yang supaya mendorong supaya integritas itu bisa dijalankan. Laporan kemudian bisa mendorong supaya ketika ada pelanggaran itu kemudian bisa ditangani. Atau kemudian laporan yang lain yang sifatnya kemudian sifatnya adalah mendorong supaya sistem peraturan undang-undangan itu mengakomodir supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian selama ini berbau negatif. Jadi itu keterlibatan masyarakat penting. Jadi sangat penting sekali ya Pak ya ternyata untuk keterlibatan masyarakat itu dalam pengawasan peradilan. Sangat penting sekali sebagaimana pentingnya podcast hari ini. Selanjutnya nih, apakah komisial itu sudah memiliki kewenangan yang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Ya,
Jadi saya katakan gini ya, hukum itu kita tidak katakan kemudian semuanya lengkap, harus ada perbaikan-perbaikan. Sebagaimana kita manusia, Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia, negara itu kayak manusia. Manusia itu mana yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Ya, kalau Mbak Ustazah Yulia itu kan bilang insanu mal khata wa nisyan kan gitu kan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, kadang-kadang gitu. Itu kan dalil-dalil kalau ketika tindakan kita salah dalilnya keluar itu ya. Itu bercanda saja ya. Tapi kemudian konsepnya saat ini undang-undang terkait adanya komisi yudisial itu sudah bagus. Cuma kita harus memperkuat posisi komisi yudisial. Saya bahkan berpikiran nih, bukan hanya kita bicara soal sekarang ini, ada lembaga peradilan ya, peradilan pidana, peradilan umum. Tapi satu hal Mbak Ilya, ada lembaga peradilan etik, itu harus ada. Jadi itu menaungi semua lembaga. Kalau kita katakan ya, pengawas etik di setiap lembaga itu, etika seperti itu kan beda-beda. Ya, kejaksaan punya sendiri, polisian punya sendiri, Dewan DPR RI itu punya sendiri, Mahkamah Kehormatan Dewan barangkali kayak gitu ya. Semuanya punya sendiri, tapi bagaimana kita membayangkan itu satu pintu seperti itu semuanya. Jadi kalau kemudian ada pelanggaran yang disebut pelanggaran etik, satu pintu itu yang kemudian menanganinya. Nah, saya membayangkan ke depannya itu ada, karena basis hukum kita itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hukum adat, hukum Islam. Yang utamanya mereka mengedepankan satu bentuk nilai-nilai. Ya, orang Jepang itu ya, kalau kemudian kita katakan ya, mereka ketika belajar itu, waktu kecil itu, pasti yang dikedepankan itu nilai-nilai. Tapi di kita itu, yang dikedepankan itu kemudian kita lebih cenderung pada, bukan nilai-nilai ya, cenderungnya ya. Ya, tapi kemudian yang lain-lain contohnya matematika, terus apa dan lain-lain sebagainya. Sehingga kemudian ya kita lihat bahwa ini menurut pandangan saya beda-beda memang dalam setiap negara. Tapi konteksnya kemudian kita harus melihat bahwa masalah moral dan etika ini menjadi satu hal yang penting dan harus dikedepankan. Nah, terus menurut Bapak ini, tanggapan Bapak sendiri terkait dengan adanya penghubung komisi yudisial untuk saat ini tuh bagaimana? Iya, dalam prakteknya gini, kalau kita katakan komisi yudisial itu ada pada tingkat pusat, ya. Level tingkat pusat itu tentunya kita sebut bahwa pemerintahan pusat, ya. Ada kemudian kita sebut pemerintahan itu dibagi menjadi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Sebenarnya kalau lihat konstruksinya, penghubung komisi yudisial itu sangat penting sekali. Tidak hanya kemudian hanya berbicara ini wakilnya di daerah, tapi kemudian yang kemudian dimaksudkan di situ adalah transfer kewenangan. Ya, jadi kewenangan yang kemudian dimiliki oleh pemerintah komisi yudisial pusat itu bisa didelegasikan penghubung untuk kemudian dijalankan Mbak Ilya secara maksimal. Ya, barangkali kemudian ada hal-hal yang kemudian sifatnya itu tidak bisa ditangani oleh penghubung pusat, wakilnya ini kemudian sudah menjalankannya. Apalagi kalau kemudian kita katakan ya, peradilan yang ada itu bukan peradilan Mahkamah Agung saja ya kan, peradilan tingkat kabupaten kota juga ada juga bahkan. Jadi kalau kemudian saya katakan eksistensi penghubung komisi yudisial itu penting dan semuanya harus kemudian ada, bahkan setiap provinsi, kabupaten, kotanya, saya pikiran gitu. Ya, tapi konkretnya itu yang terpenting adalah peranannya yang penting, menjalankan kewenangannya. Tapi kalau kemudian selama ini apakah sudah kuat seperti itu, saya rasa kemudian perlu diperkuat lagi. Salah satunya kemudian pengisian jabatannya yang ada di bawahnya, seperti itu penghubungnya itu, termasuk kemudian fasilitasinya dan lain-lain sebagainya. Dan saya pikir podcast ini juga kemudian kita melihat bahwa penghubung komisi yudisial salah satunya Jawa Tengah ya, ini memiliki satu bentuk inisiatif yang penting dalam mengawal sistem peradilan, terutama hakim dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat. Berarti sangat perlu sekali ya Pak ya untuk penguatan komisi yudisial maupun penghubung komisi yudisial sangat sendiri perlu, ya Pak. seperti halnya kita perlu podcast hari ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya terkait dengan konsep pengawasan peradilan dalam hukum tata negara. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Junaidi ya. Terima kasih banyak. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya teman-teman ya. Nah, semoga podcast kita hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak sudah datang pada podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like and comment dan share buat teman-teman semua agar kalian bisa lihat podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.